Bertemu lagi dengan saya Setia Nugroho yang selalu berbagi tentang ilmu pengembangan diri, motivasi dan public speaking, personal branding terutama ya, personal branding. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbagi share and care tentang menciptakan kebahagiaan setiap hari. Ya, jadi memang banyak di hari-hari kita yang ada yang bad mood, ada yang pokoknya ada yang hari-hari tidak menyenangkan, tapi bagaimana kita menciptakan sejak pagi hari menjadi pribadi yang bahagia, selalu bahagia apapun kondisinya, seperti itu. Jadi kita juga menarik attraction-nya kepada teman-teman yang di luar sana juga bahagia, ketemu kita selalu senyum-senyum ya, bukan senyum-senyum sendiri. Bukan, tapi kita selalu tersenyum, jadi selalu mengingat nama orang, menyebut dengan, oh Mas Indra apa kabar, misalnya gitu ya, setiap pagi gitu ya. Oke, baik, yang pertama adalah kita menyiapkan dana selama setiap bulan, entah berapapun nominalnya, tapi kita siapkan selama 1 tahun itu, 12 bulan ya. Kita siapkan, itu namanya kalau istilahnya adalah akuntansi mental, teman-teman. Jadi akuntansi tapi mental. Jadi gini, ada beberapa hal, ini kan kita udah punya dana nih, misalnya 1 bulan saya mau menyisihkan 50.000, berarti selama 1 tahun 5 kali 12 seperti itu ya. Nah itu dana yang untuk apa sih dana ini Mas Tio gitu ya. Jadi dana ini fungsinya adalah, teman-teman pernah nggak ke suatu tempat yang kita datang nih, mungkin teman-teman udah tahu tempatnya, kita datang, tukang parkir nggak ada, kita parkir motor, breng, tukang parkir nggak ada kan, terus begitu kita habis belanja pulang, prit gitu ya. Nah, ini mental juga teman-teman, ini menjatuhkan mental kita. Apa ini? Tadi nggak ada, kenapa sekarang ada gitu ya. Nah itu karena kita sudah menyisihkan, ya kita potong aja dari akun itu ya, akun mental tadi, akuntansi mental. Jadi kita potong misalnya 1.000, jadi kan kita tidak ada anggaran yang tiba-tiba, karena kita kalau mengeluarkan uang tiba-tiba tuh suka shock ya, shock kultur gitu ya, atau keluar uang tiba-tiba untuk parkir yang kita nggak pernah duga. Jadi hanya dikurangi aja saldonya dia. Oke, yang kedua adalah namanya itu kalau istilah di motivasi itu mental subtraction. Bener nggak ya saya ngomongnya? Bener ya? Ya kira-kira bener lah. Mental subtraction. Jadi begini teman-teman, kita mainnya imajinasi, kita coba memejamkan mata beberapa saat, lalu kita berpikir bagaimana. Ya, jadi itu tadi. Jadi kita imajinasi, kita memejamkan mata, lalu kita berpikir kita tidak memiliki tangan, misalnya nih. Kalau nggak ada tangan nih gimana sih? Ya, jadi kita berpikir kita tidak punya tangan. Jadi di situ akan meningkatkan kebersyukuran kita yang tidak dimiliki orang lain. Bayangkan ada yang hanya naudzubillah min dzalik, lahir lengkap karena kecelakaan atau A1 dan lain hal, ternyata tangannya tidak komplit lagi. Kita yang tangannya lengkap, jari lengkap, ngeluh melulu ya kan, sumpek aja, galau aja. Nah gitu namanya mental subtraction. Jadi bagaimana rasa kita bersyukur. Misalnya saya ingin banget kendaraan mewah itu, motor yang berapa, 7.000 cc misalnya, kita menginginkan itu. Coba kita mental subtraction-nya gimana? Subtraction-nya. Oke, kita memejamkan mata sejenak, kita berpikir bagaimana kalau semua kendaraan kita diambil semua, atau semua kendaraan kita kemalingan, naudzubillah min dzalik, tapi ini hanya mental, kita imagination. Bagaimana rasanya nggak punya kendaraan? Maka saya harus berjalan berkilo-kilo, bekerja juga jalan berkilo-kilo, mau belanja pun jalan berkilo-kilo. Ya saya rasa udah nggak bisa dibayangkan ya teman-teman, capek banget. Biasanya kita tinggal weng, atau biasa kita tinggal starter mobilnya, tapi karena kita nggak bersyukur, kita pengennya yang aneh-aneh. Nah itu tadi mental subtraction. Lalu yang ketiga adalah stres. Itu ada 2 macam ya teman-teman. Ada stres fisik dan stres psikis. Oke, saya akan bahas yang stres psikis karena ini sering nggak kelihatan stres psikis. Wah, libet. Stres psikis ini nggak kelihatan. Seperti apa? Misalnya, stres itu kategori yang pertama, stres psikis ada yang pertama adalah cemas, galau, sumpek. Ya, itu dikarenakan stres yang timbul karena gagal mendapatkan kesenangan yang kita mau ya. Paham ya teman-teman? Stres psikis yang pertama adalah cemas, galau, itu karena gagal mendapatkan apa yang kita mau. Oke, misalnya gini, contohnya apa sih Mas Tio? Kita nonton drama Brahma Kumbara ya, Mantili itu, atau Misteri Gunung Merapi. Kita nonton Mak Lampir nih. Kita setiap hari waktu itu di TV ada ya, di TV swasta itu terus menayangkan, tiba-tiba stop. Ketika si Gerandong lagi ngejar-ngejar anaknya Lindu Aji. Seperti itu. Terus stop gitu. Kita kan penasaran Mak Lampir ini matinya bagaimana, yang bunuh Mak Lampir siapa, terus Cementi itu Rasuli juga bagaimana itu ceritanya, terus anak-anaknya, terus Gerandong Mak Lampir jadi apa, terus apa mungkin Mak Lampir jadi tambal ban sekarang nggak tahu ya, atau mungkin Lindu Ajinya balik lagi.
Ini kan kayak galau. Kita waduh di YouTube pun nggak ada teman-teman itu. Misteri Gunung Merapi itu maksudnya Mak Lampir itu matinya gimana? Ya ini oke lah. Kenapa kita jadi ngobrolin Mak Lampir ya? Jadi gitu. Jadi ketika kita rutin melihat Mak Lampir ternyata dipotong tek, kita galau. Oke, terus selanjutnya adalah contohnya adalah ibadah yang transaksional. Yang ngeri ini ibadah transaksional. Saya nggak menyinggung tentang agama Islamnya, tapi lebih kepada begini. Teman saya sholat duha langsung closing, langsung closing langsung dapat orderan. Setiap habis sholat duha setiap hari closingan orderan gampang banget kayaknya. Saya sudah melakukan hal yang sama, tapi kok nggak closing, capek akhirnya ya karena ibadahnya transaksional. Sekali lagi kita nggak bicara agama, tapi lebih kepada tadi stres yang timbul akibat gagal mendapatkan kesenangan ya, kesenangan itu tadi. Oke. Terus stres psikis yang kedua adalah ketika apa yang kita lakukan untuk orang lain tidak mendapat penghargaan ya, walaupun 1% lah penghargaan. Misal kita sebagai kepala rumah tangga, suami gitu ya, bekerja siang malam, kaki di atas, kepala di bawah, salah ya, kepala untuk kepala, kaki untuk kaki, itu kan peribahasa lama tuh. Jadi udah siang malam terus istri nggak ada penghargaannya, alah lu cuma segitu doang dapatnya bang, mau kerja yang rajin gitu loh, jangan malas-malasan kan gitu. Ini tidak ada penghargaan ini, maka jatuhnya stres teman-teman. Stres ini ya itu tadi, ketika apa yang kita lakukan untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk apa tidak dihargai. Misalnya contoh sederhana, istri masak, langsung apaan nih masakan asin banget gitu kan, padahal dia udah masaknya udah sangat-sangat pakai hati, pakai cinta istilahnya, masaknya ya pakai cinta gitu. Oke, itu tadi karena yang pertama adalah stres yang timbul, stres psikis, stres yang timbul ketika gagal mendapatkan kesenangan yang kita inginkan. Terus yang kedua adalah stres yang timbul ketika apa yang kita lakukan untuk orang lain tidak mendapat penghargaan. Nah sekarang yang terakhir adalah tips solusi melepas stres teman-teman. Nah, ini diperhatikan, ini penting banget. Jadi tips solusi untuk mengatasi stres fisik itu cuma ada satu caranya, setahu saya yang paling efektif, yaitu menangis ya, menangis teman-teman. Kalau di Dewa itu kan Ahmad Dhani menciptakan lagu apa? Ayahku selalu berkata padaku, laki-laki nggak boleh nangis gitu, atau nggak boleh cengeng ya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, menangis ini satu fitrah ya. Ketika menangis maka organ atau saraf-saraf ini mengendur, lalu kita memang harus menangis kalau stresnya fisik. Oke, yang pertama menangis ya, ingat ya. Jadi kalau nangis aja, nggak usah pakai gengsi gitu ya. Wah, gue gengsi, gue kan gagah, badan gue seterek, fitness tiap hari, masa nangis gitu ya? Apa kata dunia gitu kan? Ya udah, nangis aja, ngapain mesti gengsi-gengsi. Oke, yang kedua adalah stres psikis. Ya, stres psikis ini tipsnya yang tadi, tidak mendapat penghargaan, cemas, galau, baper, sumpek, bucin ya itu hanya satu kuncinya. Jadi lakukan gerakan-gerakan yang ritmik atau secara konstan ya, teratur. Misal lari pagi, jogging pagi ya, lari dari kenyataan. Oh bukan, yang terakhir bukan ya teman-teman. Jadi lari, jogging kan ritmik tuh, dia pasti kan 10 meter kan nggak ada kalau orang jalan tuh jogging misalnya 10 meter, 70 meter langsung 1 kilo, nggak bisa ya. Jadi dia ritmik, misalnya 5 cm gitu. Jadi ritmik, dia urut. Terus senam aerobik ya, zumba itu selalu mengeluarkan keringat, akhirnya unsur kebahagiaan keluar. Atau ngunyah permen karet teman-teman, yang sering dilakukan, sederhana, sepele kalau galau. Nah ini juga yang nyuting kayaknya lagi galau ya. Jadi mas kalau sampean galau, ngunyah permen karet kayak lupus sama hisoka itu. Hisoka tahu nggak? Bukan asokanya Sarukan, bukan, tapi itu nggak ya mas ya. Gitu. Jadi masnya ini juga lagi galau. Jadi ngunyah permen karet teman-teman, yang bubble itu kan dibikin balon kubut itu plak nempel di muka, itu akan menimbulkan ini. Terus yang terakhir adalah meditasi. Kalau stres psikis itu meditasi, tapi susah. Saya mau meditasi, sholat Jumat malah tidur ya. Oh itu bukan meditasi teman-teman. Jadi meditasi itu menyendiri, terus kita fokus, kita interaksi dengan diri kita sendiri, komunikasi, self talking. Jadi apa sih mau kita, bagaimana kita hidup ini mau seperti apa gitu teman-teman. Baik, itu tadi menciptakan kebahagiaan setiap hari teman-teman, termasuk juga tips-tips stres tadi. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa selalu saksikan video-video saya berikutnya mengenai pengembangan diri, terus mengenai personal branding gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, dan tolong di tag temen-temen yang harus lihat video ini biar nggak stres, sumpek, galau, bucin ya.
itu udah nggak ada. 2020 udah nggak ada begitu-begituan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya bersama saya Setia Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.